cara buatnya itu biar tidak keluar. Nah, nanti kalau skripnya pakai Pak Naim nanti keluarnya juga Pak Naim. Untuk buatnya untuk kita sendiri bagaimana Pak Naim? Terima kasih. Yang ditanyakan ke generate Gemini-nya apa cara membuat LK-nya, Pak? Untuk apa itu skrip Iya, script yang dibuat LK apa yang di AI-nya? di AI-nya, Pak. Kalau di AI, Pak, kita sebenarnya ada pelatihan, Pak, membuat codingnya tersebut. Kalau nanti jenengan bisa merubahnya atau mengeditnya dengan cara pertama membuat perintah dulu di ChatGPT. Saya membuat satu genre tersebut ada 18 kali revisi, Pak. Revisi pertama itu namanya nggak muncul. Revisi kedua itu ada kurangnya. Pokoknya saya tuh bolak-balik membuatnya, merevisinya sampai jadi seperti itu. Kalau jenengan mau buat sendiri, caranya jenengan pakai promptnya itu di ChatGPT. ChatGPT buatkan model canvas rencana akan membuat perencanaan pembelajaran, modul ajar boleh atau bahan ajar boleh dengan kategori komponen berikut. Ada nama, ada tanggal, ada nama pembuat modul, seperti itu, Pak. Jadi prosesnya sampai ke genre tersebut itu lumayan lama, Pak. Saya ada 18 kali percobaan. Oh, gitu. Berarti nggak langsung jadi gitu ya, Pak? Saya kalau beli itu lumayan mahal, Pak. 80.000 kalau nggak salah kemarin itu. Satu daripada Gitu. saya beli, bukannya saya Pak ya, tapi saya pengen ngerti gitu loh. Toh Iya, iya. saya bisa digunakan nanti buat teman-teman juga kalau ingin membuat codingnya sendiri itu tadi. Makanya saya nanti kita share materinya di Google Drive. Di situ ada link atau skripnya di kanvasnya. Di situ ada hasil LK1, LK2, LK3 dan hasil contoh modul ajarnya yang sudah generate, yang hasil dari generate tersebut, dan juga ada slide dari Pak Nanang tadi. Di situ juga ada materi dari Pak Nanang. Saya nanti kirimkan ke drive tersebut. Drive-nya monggo Bu Zulfa jenengan kirimkan saja. Sudah Intinya bisa kalau Pak membuat itu. skrip itu, Pak, kita harus mencoba terus, Pak. Nggak boleh langsung Gitu. jadi gitu, Pak. Oh, gitu. Saya Awalnya kira, pakai itu, Pak, pakai ChatGPT. saya kira langsung Nggih. jadi gitu tanpa apa itu kurang namanya atau apa itu. Dan insya Allah hasil genre tersebut itu bisa digunakan untuk berbagai akun. Tapi untuk materinya itu biasanya akun tersebut atau AI-nya itu melihat riwayat dari akunnya jenengan. Contoh, akun jenengan tersebut itu biasanya membahas tentang matematika terus. Ketika di generate pakai akunnya biasanya pakai matematika, nanti kemungkinan materinya itu juga ada arahannya ke hitung-hitungan. Seperti itu. Makanya apa ya? eh, untuk generate kolom deskripsinya ke materi kita nggak buat, memang kita memberikan leluasa ke Bapak Ibu guru untuk menambahkan materi yang menyesuaikan dengan apa yang dipraktekkan di kelas. Kita hanya mengarah ke gimana sih cara membuat modul secara gampang. Kan kadang kita kan setiap pagi itu harus menyiapkan membuat modul. Jadi kita tidak usah kerepotan. Malam kita generate atau kita belajarlah istilahnya sebentar, besoknya tinggal kita pakai. Insya Oke, Allah Pak Lukman. iya Pak. Nggih. Ya, terima Mungkin kasih. gimana Pak Yakob, sudah cukup? Ya, sudah Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yakob. Oh, mungkin selanjutnya ini kebetulan Pak Nanang sudah bisa masuk, bisa menjawab pertanyaan dari Pak Adi Hermanto tadi. Oke, Monggo Pak. terima kasih. Ini saya Oh, pakai Busri ya. Sri ya. Nah, Ini Pak Adi, mungkin
untuk penerapan TP yang paling adaptif untuk genset, ini kalau kami melihat di perkembangan-perkembangan yang ada, ini kita bisa pakai berbasis problem based learning yang dipadukan dengan integrasi teknologi atau biasa disebut dengan tech integrated learning. Jadi problem based learning dan teknologi integrasi learning yang karena untuk genset itu sendiri itu pada dasarnya adalah sama sebenarnya siswa-siswi ataupun sama halnya dengan kita waktu dulu, cuma karena ada perubahan masa yang saat ini yang karakternya sekarang memang cepat bosan dengan teori hafalan, kemudian pinginnya yang praktis-praktis, fleksibel, tapi kepinginnya langsung berdampak pada masa depan mereka, kepinginnya yang seperti itu. Sehingga nanti untuk penerapan atau perumusan TP itu kalau dari kami itu yang kami sarankan adalah penerapan atau pembelajaran berbasis pemecahan masalah atau problem based learning yang kita integrasikan dengan teknologi learning. Dengan tujuan yang paling adaptif atau dengan kriteria pembelajaran yang paling adaptif yang nanti akan berorientasi pada masa depan mereka, kemudian berbasis karya, bukan hanya sekedar nilai ujian, dan paling enggak kita nanti bisa memberikan atau menghargai otonomi mereka untuk belajar ataupun menentukan jalur belajarnya secara mandiri. Mungkin itu Pak Adi. Kalau memang kurang pas, dengan tambahkan atau Bu Ratna nanti bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gimana Pak Pak Nila. Adi? Nggih, Pak Lukman, matur nuwun, matur nuwun. Oke, terima kasih. Mungkin tadi Pak Mukhlis yang raise hand, apa masih di tempat? Atau bisa yang lain? Monggo yang mau bertanya? Atau sudah cukup Bapak Ibu? Kan tadi ada teman-teman yang japri supaya menampilkan genre tadi Pak. Bagaimana kopas-kopasnya Pak? Apa perlu saya ulangi lagi? Apa kita buatkan tutorial secara berkala nanti? Biar kita diskusinya itu nanti secara internal. Gimana? Mungkin nanti supaya lebih memperpanjang Bapak Ibu untuk belajar Pak Naim, supaya dibuatkan tutorial mungkin ya. Supaya Ya, nanti Bapak jadi Ibu juga Bapak melihat. Ibu untuk yang ingin dapat skripnya untuk Gemini, kanvasnya tadi, dan tutorial bagaimana cara mengcopy kopas dari TP ATP, nanti bisa jadi modul ajar, nanti saya berikan tutorialnya. Mohon bersabar dulu, insya Allah besok saya buatkan. Gimana Bapak Ibu? Apa ada yang bertanya kembali atau sudah cukup Bapak Ibu? Mungkin Bu Ratna bisa mau menambahkan atau gimana Bu untuk pertanyaan-pertanyaan dari peserta kita tadi? Nggih, monggo Pak Judin.
Sudah Pak Siap. Judin? Nggih, matur nuwun Bapak Judin. Terima kasih. Siap. Nggih. Mungkin gimana Bapak Ibu, ada yang mau tanya kembali atau pertemuan di malam ini sudah kita cukupkan? Untuk tadi Bu Zulfa sudah merekap ya siapa saja yang nanti Iya, sudah Pak. survei. Gimana Bapak Ibu, apa ada yang kurang paham, yang kurang ditanyakan mungkin, atau sudah cukup Bu Sri Wahyuni? Bu Ratna belum masuk Pak. Beliau masih belum masuk. Nggih, sampun Bapak. Terima kasih. Bu Ratna masih belum, habis ini mau masuk katanya Pak. Mohon tunggu sebentar untuk penutupan. Nggih, Bapak Ibu, mohon maaf terlempar tadi. Monggo dilanjut. Sudah Bu. Nggih. Monggo Pak Lukman. Nggih, Bu Ratna, mungkin tadi Bapak Ibu banyak pertanyaan yang sudah dijawab oleh beberapa narasumber. Kalau ini durasinya agak panjang Pak Lukman. Oke. Mungkin kami ulang kembali Bapak Ibu, apa ada pertanyaan kembali atau sudah cukup? Baik. Ya, kami Pak. Evaluasi. ya mungkin ketika saya garis bawahi tadi dari beberapa penanya, mungkin ada dari Pak Adi Hermanto kalau nggak salah, tentang evaluasi yang tepat untuk TP agar maksimal. Itu kayaknya masih belum terjawab. Mungkin monggo Pak Naim, Pak Nanang, atau mungkin ngapunten Bu Ratna. Ini karena tadi ada satu pertanyaan yang memang belum terjawab sepertinya. Mungkin bisa diulang Pak Lukman, pertanyaan Pak Lukman. Tadi Pak Adi Hermanto mengeluarkan dua pertanyaan. Yang pertama sudah dijawab oleh Pak Nanang Subagio. Yang kedua tentang evaluasi yang tepat untuk TP agar tetap maksimal. Untuk mengevaluasi, mohon maaf izin, untuk mengevaluasinya mungkin dengan cara melakukan asesmen Pak, untuk menyesuaikan tersebut. Karena kadang kita cocok dengan alternatif pertama untuk menentukan TP, belum tentu itu cocok juga untuk jenjang selanjutnya. Jadi kalau saya sih biasanya pakai ketiga-tiganya. Kalau satu alternatif membuat ATP tersebut itu kurang maksimal, saya pakai alternatif kedua. Tapi rata-rata kita mandeknya itu di alternatif kedua. Itu ada di LK2 Pak. Makanya di materi yang sudah saya sematkan di chat singkat di Google Meet ini, di situ ada materi-materi atau kolom-kolom LK1, LK2. Di situ silakan Bapak Ibu coba nanti supaya bisa merumuskan pencapaian pembelajaran yang turun ke TP dan turun lagi ke ATP. Jadi membuat modul ajar semakin terarah. Dan
perasaan kita ketika membuat itu senang, akhirnya kan kalau kita membuat dengan cara kita sendiri senang, otomatis kan kita bakal memakainya di kelas. Kalau kita sekedar ATP saja tapi gak digunakan atau kita nggak paham, mohon maaf, ya jangankan rasa senang ke hasil karya kita atau modul kita, ya nggak akan diajarkan ke siswa, nggak senang. Kalau saya harap jenengan bisa mempraktikkan menganalisa CP, menganalisa menurunkan TP, dan menurunkan lagi ke ATP dengan 3 alternatif yang saya contohkan tadi. Setelah itu, jenengan membuat modul ajarnya. Kalau jenengan sudah membuat modul ajar sesuai dengan apa rencana pembelajaran menyesuaikan keinginan jenengan, nanti jenengan akan lebih enak ketika mengajarnya karena produk yang saya buat itu kepake ke siswa. Oke, terima kasih Pak Naim. Mungkin Bapak Ibu karena kita sudah menunjukkan pukul 9 ya, kami rasa sudah cukup kegiatan kita di malam hari ini. Mungkin Bu Ratna ada closing statement Bu Ratna yang bisa disampaikan kepada seluruh peserta webinar kita di malam hari ini supaya nanti kita webinar kemudian bisa siap kembali Bu. Baik, terima kasih Pak Lukman. Baik, Bapak Ibu, sejauh saya mengikuti kegiatan webinar ini, maka saya merasa dan mendengarkan bahwa semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik, Bapak Ibu ya, dengan Pak Nanang dan oleh Pak Naimullah. Mungkin yang perlu saya sedikit tambahkan adalah Bapak Ibu yang harus kita lakukan dalam menyusun perencanaan pembelajaran adalah yang pertama, kita pahami benar apa sih capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Jadi tadi langkah-langkah itu sudah dijelaskan oleh Pak Naim gitu ya. Setelah kita benar-benar memahami, kita dulu yang harus paham apa sih capaian pembelajaran yang menjadi target gitu ya, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk kita jadikan pedoman dalam menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajarannya gitu ya. Setelah kita menyusun tujuan pembelajaran, maka supaya karena kita ini sudah paham CP-nya, maka supaya alur itu bisa berjalan berurutan sesuai kebutuhan anak-anak, maka seperti pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, kita pahami dulu bagaimana sih sebenarnya karakter anak-anak yang ada di dalam kelas kita. Perlunya apa Bapak Ibu? Setelah semua kita lakukan sesuai dengan teori, namun ketika Bapak Ibu merasa pada akhirnya kenapa tujuan belum tercapai, maka Bapak Ibu jangan segan-segan melakukan refleksi bersama dengan siswa-siswa. Gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memahami capaian pembelajaran, kemudian Bapak Ibu sudah melakukan tahapan-tahapan penetapan tujuan pembelajaran yang kemudian Bapak Ibu turunkan menjadi alur tujuan pembelajaran yang mana tadi secara sinkronisasi dengan bantuan AI yang sudah diuraikan oleh teman-teman kita gitu ya. Dan ketika pada akhirnya Bapak Ibu merasa bahwa hasilnya belum maksimal, maka selain Bapak Ibu harus merefleksi diri, yuk Bapak Ibu jangan pernah segan mengadakan kegiatan refleksi bersama murid-murid. Di situ silahkan Bapak Ibu menggali kepada anak-anak, apa sih sebenarnya yang kurang dari apa yang Bapak Ibu telah berikan untuk anak-anak. Bapak Ibu boleh di situ bertanya kepada anak-anak, apa sih yang diinginkan anak-anak dari pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan, gitu ya. Nah, nanti dari situ Bapak Ibu bisa menyesuaikan penyusunan perangkat mengajar dengan karakteristik dan minat serta bakat anak-anak. Karena sekarang kita berada pada era kurikulum Merdeka Belajar, yang mana pembelajaran selain berfokus pada esensial materi, Bapak Ibu juga harus berbasis pada minat, bakat, dan karakter anak-anak. Nah, sementara itu dulu Bapak Ibu, mengingat waktunya sudah akan segera diakhiri, monggo kita bisa melanjutkan diskusi ini Bapak Ibu, nanti mungkin teman-teman dari tim PKB SMK Darut Taqwa bisa menyediakan fasilitas untuk kita bisa melanjutkan, baik itu secara tertulis maupun ada
pertemuan-pertemuan selanjutnya. Apakah demikian Pak Naim? Laras Bu, betul. Oke. Sementara itu dulu dari saya, Bapak Ibu tetap semangat karena Bapak Ibu adalah guru-guru yang hebat. Yang pertama harus kita lakukan adalah di samping kita memahami tata aturan dalam menyusun perangkat pengajar, jangan pernah lupakan bahwa kita harus mengenali dulu karakter anak-anak didik yang ada di kelas kita. Demikian Bapak Ibu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan di malam hari ini. Bapak Ibu seperti biasa, Bu Ratna izinkan kami pantun nih Bu nggih. Monggo. Nggih, saya mau cakepnya Bapak Ibu ya. Terbang tinggi burung merpati, Cakep. Cakep. hinggap sebentar di atas pagar. Cakep. TP dan ATP disinkronisasi dengan teliti menjadi modul ajar yang siap bersinar. Luar biasa. Ya Bapak Ibu, kami mewakili panitia PKB SMK Darut Taqwa mengucapkan mohon maaf jika tadi banyak kendala teknis karena mungkin PKB kita baru kita kegiatan lagi. Nanti kemudian hari supaya menjadi bahan pertimbangan kami. Kami mengucapkan mewakili segenap seluruh sivitas dari SMK Darut Taqwa mengucapkan mohon maaf dan sampai bertemu di lain kegiatan hari. Bapak Ibu kita on cam terlebih dahulu, kita foto bersama Bapak Ibu. Kita ambil screenshot yang akan diambil Pak Naim atau Bu Zulfa, monggo. Bisa on cam, Bu Windy. Oke, ini Atau saya yang sudah atur lainnya. master Mas. Oh nggih. Pak Naim yang ambil ya. Iya, siap. 1, 2, 3. Sebentar, saya save dulu. Lagi. 1, 2, 3. Tiga kali apa itu? Biar Afdol, Sunnah Rasul. Sebentar. Oh, Sunnah Rasul. Iya. 1, 2, ulang. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin pamit undur diri, ketemu di kegiatan kita di lain Yang hari. ke-14. Terima kasih Ibu Ratna sudah menyempatkan waktu untuk selalu membimbing kami. Jangan bosan-bosan untuk gabung di kegiatan kami selanjutnya Ibu. Insya Allah, semangat. Oke, semangat. Dari kami cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutin. Siap. Pun kata lanjutin. Yang dapat hadiah siapa? Tuh, turun Sian. Bu Yuni dapat hadiah. Yuni.